nggak sih kalau misalkan dalam satu hubungan itu ya hanya satu pihak aja yang salah kalau ada yang namanya perselingkuhan, atau sebenarnya salah dua-duanya, atau sebenarnya nggak ada yang salah. Nah ya, seru kan muter-muter ya kalau kayak gini nih. Wah, buat anyway, daripada sibuk yang lain sesuatu hal yang gak pasti, ayo yang pasti-pasti aja ya. Di 2022 ini masih seputar 2022 ya teman-teman ya, dan masih barengan ya. Ayo kita baca sebenarnya kayak gimana sih, apa ya, dan bagaimana sih ya kisah dari 12 zodiak ini di tahun 2022. Alright, still in the channel Oracle Cards Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment, so I would play with a beautiful word for you. Alright, untuk teman-teman Gemini sekarang ya gilirannya kita baca Gemini yang have a relationship dengan 12 zodiak yang lainnya. Kita mulai dari Gemini Aries dulu ya teman-teman ya. Gemini Aries, untuk teman-teman Gemini Aries di tahun ini ya, apa yang perlu diperhatikan coba ya. Ini Aquarius Uranus ya teman-teman ya. Artinya ini ada peluang-peluang dan kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan-hubungan ya. Apalagi kalau misalkan hubungan ini pas banget ya akan mengalami satu problem, atau lagi bener-bener down-downnya banget ya, bener-bener kayak nggak punya harapan banget, atau nggak punya tujuan nih, nggak jelas gitu loh hubungan ini arahnya kayak gimana ya. Tapi ini bisa diperbaiki, ada peluang dan kesempatan untuk bisa memperbaiki hal ini. Nah tergantung ya, apakah teman-teman bisa mengambil kesempatan tersebut, atau mau ya mengambil kesempatan atau peluang tersebut untuk memperbaiki hubungan ini ya. Yang jelas di tahun ini 2022 teman-teman diingetin untuk tidak kehilangan harapan, gak kehilangan mimpinya teman-teman untuk harapan ini, kalau memang mau dilanjutkan atau diperjuangkan ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba lihat buat solution cardnya seperti apa ya. Oke, ada prosperity. Nah ini juga nih kartu mengenai peluang-peluang dan kesempatan. Sayangnya ya kan kadangkala peluang atau kesempatan itu hilang ya. Karena apa? Karena kita sendiri yang takut-takutan sama apa yang akan terjadi gitu ya. Kadang-kala kayak gini, oke boleh lah orang prediksi gitu kan tentang percintaan seseorang tuh kayak gimana, tapi tetap aja gitu kan baliknya teman-teman juga mesti melihat segala sesuatunya dengan realitas gitu. Artinya oke, sekarang ini apa ya yang harus kulakukan, kalau misalkan ada nih ya prediksi adalah seperti ini gitu, apa yang harus dilakukan supaya ini bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, bilangnya ada peluang dan kesempatan. Berarti ya kan selalu ada cara, selalu ada hal, selalu ada celah di mana kita bisa memperbaiki hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi jangan menyerah, jangan gampang menyerah kalau ada problem di tahun 2022 ya teman-teman ya. Mungkin ya kita pernah yang namanya akan merasa down gitu kan, kayak kehilangan arah dari hubungan ini ya, pastinya seperti itu. Tetapi ya kan, tetapi sekali lagi ada peluang dan kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan ini teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang have relationship dan udah maksudnya married gitu kan dan sebagainya, ini ada peluang dan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi ya, untuk memperbaiki materi ya secara keuangan ya, untuk jadi baik. Jadi kalau misalkan ya hubungannya jelas, terus hubungannya adem, rukun gitu kan, pasti kelimpahan juga akan masuk teman-teman ya. Tapi kalau ribut sendiri ya kan, terus habis gitu nggak jelas sendiri, gaji sendiri ya, pastinya ya kelimpahan mau datang tuh mikir-mikir dulu, aduh datang nggak ya kayak gitu ya. Akhirnya ya udah deh nggak usah gitu kan, orang pada sibuk sendiri. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi ayo belajar ya, belajar, nggak ada yang perlu dikhawatirkan teman-teman ya. Jadi kalaupun ada problem ya kan, kalaupun ada problem ya ini bisa diselesaikan asal memang teman-teman tetap semangat apapun yang terjadi ya. Oke, 2022 nya teman-teman Gemini Aries ya, ini diwarnai dengan hal seperti ini ya. Ada down ya, tapi ini bisa diselesaikan. Yang penting teman-teman gak kehilangan semangat aja ya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman Gemini Taurus ya, kita baca buat teman-teman Gemini Taurus untuk tahun 2022 overall tuh seperti apa ya. Coba kita lihat, ada freedom. Oke, ada freedom. Ini gini, jadi
sering kali ya, mungkin di tahun-tahun kemarin atau di beberapa saat sebelum 2022 gitu kan, ada perasaan-perasaan tertekan untuk ngejalanin satu hubungan ya barengan sama pasangannya. Tetapi ya di tahun ini, di tahun 2022 ini, teman-teman diingetin untuk jadi dirinya teman-teman sendiri. Artinya juga jangan ngeyel, ya ini aku tuh kayak gini, kamu suka kayak gini enggak, ya udah gitu ya. Ya jangan gitu banget gitu ya. Orang udah komit pasangan ya berarti siap gitu kan dengan segala macam aturan yang sudah disepakati gitu ya teman-teman ya. Tapi juga jangan terlalu jauh dari dirinya teman-teman sendiri. Jadi win-win solution lah ya gitu kan. Berpasangan oke, punya komitmen oke, tapi tidak yang namanya kehilangan dirinya teman-teman sendiri. Nah, tetapi ini namanya bebas bertanggung jawab ya. Seperti itu. Jangan menekan dirinya sendiri karena ini akan jadi satu bumerang ya buat dirinya teman-teman sendiri. Pertama-tama sih nggak apa-apa ya, setahun sih masih happy aja gitu kan barengan sama dia, oke lah gitu, ngikutin semuanya maunya dia nggak suka kita gini ya udah kita kayak gini gitu kan, dia nggak suka kayak gitu ya udah kita kayak gitu gitu kan. Lama-lama ya ini akan jadi represi ya teman-teman ya. Represi ini adalah pendaman dari hal-hal yang mungkin gak serak gitu kan, dipendem terus gitu kan, akhirnya jadi represi, jadi perasaan-perasaan yang ditahan dan akhirnya suatu saat ini bakalan bisa meledak banget gitu. Dan ini banyak sekali problem-problem kayak misalkan nanti ya jadi cheating, jadi apa, jadi semua ya ini awalnya dari represi ini tadi teman-teman ya. Jadi ayo tetap jadi dirinya teman-teman sendiri dengan tidak melupakan tanggung jawab atau komitmennya ya. Oke, coba kita lihat sekarang untuk solution cardnya ya. Alright, jangan semuanya mau dikerjain sendiri teman-teman ya. Kadang-kadang bebannya juga mesti dibagi ya. Jangan semuanya mau oke lah ya udahlah dipendam sendiri, semuanya mau kepinginnya begini gitu kan. Tapi jadi kayak gini nih teman-teman ya, kalau misalkan kita kayak merasa berusaha sendiri gitu ya, jadi kayak kok aku terus gitu kan ya, kita melakukan segala sesuatunya, kita merasa melakukan segala sesuatunya itu jauh lebih banyak daripada pasangannya teman-teman gitu ya. Ini sebenarnya teman-teman nggak membantu pasangannya teman-teman. Karena apa? Karena melakukannya bukan dengan senang gitu kan, tapi kayak apa sih, kayak kecapean, akhirnya exhausted sendiri gitu ya, gara-gara represi ini tadi kan. Nggak bisa jadi dirinya teman-teman sendiri, terus berusaha untuk menyenangkan pasangannya terus menerus, dan akhirnya jadi capek sendiri gitu ya. Kadangkala ya teman-teman ya, istirahat itu juga penting gitu kan. Membagi artinya ada hal-hal dimana teman-teman ini ngomong gitu kan, bicara sama pasangannya. Jangan mencoba untuk menjadi pasangan super ya teman-teman ya, atau kayak kena Superman syndrome gitu ya, seperti itu ya. Ada namanya Superman syndrome ya. Jadi menjadi pria atau wanita yang super gitu ya buat pasangannya. Kadangkala perlu banget yang namanya meminta tolong, kadangkala perlu yang namanya bekerja sama pasangannya, membagi gitu ya. Ini tentunya butuh yang namanya latihan, tapi bisa kalau emang teman-teman mau ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita ke Gemini ya. Untuk teman-teman Gemini ada apakah di tahun ini? Ada expression ya. Expression, belajar untuk lebih apa adanya teman-teman ya. Artinya kayak gini ya. Apakah ya kan kita perlu yang namanya penyesuaian sama pasangan kita? Pastinya iya gitu ya. Tetapi ya bukan berarti kita nggak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan, gara-gara mungkin takutnya moodnya dia berantakan, gara-gara nanti takutnya kalau misalkan dia ninggalin aku gimana ya kalau misalkan aku ngomong kayak gini gitu ya. Ada banyak pertimbangan mungkin yang sedang teman-teman pertimbangkan, atau gara-gara aku udah ngomong terus tapi nggak didengerin gitu ya. Tapi ini ada moon di Cancer teman-teman ya. Belajar untuk lebih apa adanya dalam satu hubungan ini penting banget gitu. Lebih baik di awal ya jadi apa adanya daripada nanti udah jalan gitu kan ya. Apa sih kayak membuat dirinya teman-teman sendiri repot gitu dengan apa? Dengan jadi
dengan mesti menyesuaikan lagi dan menyesuaikan lagi. Lebih baik dari awal terbuka apa adanya. Dan kalaupun ini adalah hubungan yang sudah jalan ya, akan jauh lebih baik mulai dari sekarang ditata teman-teman ya. Di 2022 ini belajar untuk lebih apa adanya. Mungkin butuh penyesuaian, tetapi bisa ya kalau teman-teman mau. Jangan terlalu baper ya, jangan dibawa baper segala sesuatunya, karena gini, kadangkala ketika pasangan kita ngomong dan kita tuh lagi perasaannya lagi nggak enak gitu kan ya, terus kita jadi ikut kayak kesenggol kayak gitu. Jadi ya nggak perlu terlalu baper, tanya dulu gitu kan. Kalau udah mulai mau emosi gitu kan, tanya dulu maksudnya apa ngomongnya seperti itu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena kadangkala maksudnya dia A gitu kan, tapi nyampe ke kita B gara-gara kita perasaannya lagi nggak enak. Nah kayak gini teman-teman ya, yuk di 2022 ini mungkin akan banyak sekali terbawa baper dan baper, tapi ini bisa diatasi. Yang penting teman-teman bisa mengendalikan diri. Ingat, lebih baik mengatakan hal dengan jernih, dengan tenang teman-teman ya, dan tahu apa yang dikatakan daripada kita emosi kita bicara. Karena kalau misalkan kita emosi dan kita bicara, biasanya pembicaraannya itu benar-benar nggak masuk akal. Jadi benar-benar kayak A maksudnya gitu kan, tapi bisa jadi B, C, D semuanya kayak diungkit-ungkit gitu kan ya. Ini kan jadi nggak baik juga ya. Oke, ekspresikan dengan bijaksana. Di tahun 2022 ini belajar lebih terbuka ya. Selanjutnya coba kita lihat alright, ini sebenarnya nggak apa-apa ya. Artinya you and your loved ones are safe and spiritually protected. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin sih di hubungan ini. Artinya di 2022 it's fine gitu ya. Cuman ya teman-teman ya, ini yang jadi problem ini adalah kayak ketakutannya teman-teman sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak di pikirannya teman-teman sendiri, tegang sendiri, khawatir sendiri kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan teman-teman merasa secure ya kan, merasa aman, tawa, ceria, ini akan membawa kekuatan yang luar biasa loh di hubungan ini. Bisa lebih terbuka gitu kan, gak tegang-tegangan sendiri ya, seperti itu. Jadi ini akan baik-baik saja ya. Ini dia teman-teman ya. Karena apa? Karena sebenarnya yang terburuk tuh udah lewat kemarin-kemarin gitu ya. Jadi sekarang ini adalah mulai memperbaiki, belajar lebih terbuka, jangan terlalu baper banget gitu kan, gak usah tegang, gak usah khawatir, semuanya baik-baik aja kayak gitu ya. Oke, ini untuk Gemini. Sekarang kita ke Gemini Cancer ya. Gemini Cancer ada hope teman-teman. Di tahun 2022 ini ya, jangan kehilangan harapannya teman-teman ya. Kalau misalkan dalam satu hubungan ada hal-hal yang dimana kayak bikin down, bikin teman-teman tuh kayak jadi berasa sendiri gitu kan, kayak memperjuangkan segala sesuatunya sendiri. Ingat satu hal, bahwa ya kan kadangkala yang seperti itu tuh kita bermain sama pikirannya kita sendiri. Jadi ya jangan kehilangan mimpinya teman-teman, jangan kehilangan harapannya teman-teman, walaupun mungkin ya kan ada beberapa hal yang gak sesuai dengan maunya teman-teman di tahun 2022 ini tentang hubungan. Akan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman lebih semangat lagi ya di hubungan ini, karena ini akan ngaruh dan ngefek banget ke satu hubungan. Akan selalu ada peluang-peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kok ya. Jadi jangan pernah putus asa ya, percaya, pasrahkan segala sesuatunya. Coba kita lihat ya untuk alright, ada Butterfly Maiden ya. Ini berkaitan dengan transformation ya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang masih belum kelar nih di masa lalu gitu kan ya, masih ke bawah sampai 2022 ya. Ini masih menghiasi seputar 22. And then teman-teman please ya, belajar untuk melepaskan masa yang sudah berlalu. Kejadian-kejadian yang sudah lalu tuh kan di masa lalu ya kan, gak usah dibawa-bawa di 2022. It's almost 2022 please ya kan. Sampai ke bawah ya, mungkin peristiwanya udah dari tahun kapan gitu kan ya, sampai 2022 masih ke bawah. Ayo berubah, lakukan satu perubahan, karena kalau enggak ya selamanya mau tahun berapapun juga akan ke bawah-bawah terus kayak gitu kan. Dan yang tersiksa siapa? Ya diri kita sendiri gitu kan, bukan orang lain gitu. Nah ayo, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas teman-teman ya. Ini sekali lagi, nggak perlu khawatir atau nggak perlu cemas. Segala perubahan ya kan yang terjadi pada saat ini ya, ini adalah untuk yang terbaik. Jadi kalaupun
teman-teman ada perubahan-perubahan yang terjadi di 2022. Ingat, ini adalah rencana dari alam semesta ini, dan ini adalah hal yang paling baik dan yang terbaik yang terjadi. Jadi doanya teman-teman dari tahun kapan sampai sekarang ini dijawab benar-benar dengan pembaruan-pembaruan yang akan terjadi di 2022 ini. Oke, ya. Alright, untuk teman-teman Cancer ini, Gemini Cancer maksudnya ya. Sekarang ini ke Gemini Leo ya. Gemini Leo ada hope lagi. Ya. Oke, jangan kehilangan mimpi ya, jangan kehilangan harapannya teman-teman di tahun 2022 ini ya. Bakalan ada problem pasti gitu kan, bakalan ada hal yang mungkin harus diselesaikan nih pasti ya, tapi jangan kehilangan mimpi ya. Kalau misalkan udah mulai hubungannya kayak kehilangan arah sama tujuan, ingat buat dibalikin lagi, karena peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini besar sekali, tergantung sama teman-teman ya. Alright, coba kita lihat untuk support cardnya ya, untuk solution cardnya up. Oke, sembuhkan ya, sembuhkan diri nih ya. Jadi kalau misalkan hubungan ini kehilangan arah ya, kehilangan tujuan teman-teman ya, ingat yang perlu diperbaiki adalah siapa? Bukan hanya pasangannya teman-teman ya, tapi adalah dirinya teman-teman sendiri. Bagaimana mungkin kita mau membantu pasangan kita mau merubah pasangan kita ya kan? It's really impossible ya. Kalau ya kita sendiri aja masih berantakan emosinya, kita sendiri aja masih up and down ya kan, seperti itu kita ngarep pasangan kita buat berubah, kita ngarep supaya lebih baik lagi ya nggak bisa teman-teman ya. Yang ada adalah kita yang membenahi diri kita sendiri terlebih dahulu ya kan, baru setelah itu nanti beneran lingkungan itu bakalan kayak nular gitu loh, kayak nular. Perubahan ini pasti akan nular, cara kita melihat sesuatu juga pasti akan sangat berubah sekali ya. Jadi ayo lepaskan masa yang sudah berlalu teman-teman, saatnya untuk sekarang ini ya kan, untuk teman-teman menyembuhkan diri. 2022 ini adalah masa penyembuhan ya, dari banyak hal ya, dari patah hati, dari sakit hati, dari apapun itu ya, dan jangan kehilangan harapan dan tujuan. As long as bisa saling mendukung ya, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki sesuatu hubungan ya. Oke, teman-teman, ini untuk Gemini Leo. Sekarang kita menuju ke Gemini Virgo. Gemini Virgo ada ego ya. Ego ini ya teman-teman ya, belajar buat melepaskan egonya teman-teman ya. Di 2022 ini kalau masih bawa ego, masih bawa aku, masih bawa kamu gitu kan ya, ini ambiar juga hubungannya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi belajar untuk melepaskan ego. Nggak semuanya menurut kita tuh bener ya, menurut orang lain juga bener, menurut kita salah, menurut pasangan kita juga salah, juga belum tentu kayak gitu teman-teman ya. Jadi ingat untuk melepaskan ego nggak akan pernah membawa apa-apa dalam satu hubungan, yang ada malah kehancuran aja gitu kan, karena masing-masing merasa dirinya yang paling benar, masing-masing merasa dirinya yang paling berusaha keras gitu kan, masing-masing merasa bahwa dirinya yang paling berkorban. Nah ini adalah penyakit dalam satu hubungan. Kalau kita kayak begini ceritanya ya teman-teman ya, ini bakalan jadi satu hubungan yang toxic ya, toxic relationship, pasti seperti itu gitu ya. Lepaskan ego, jangan maksa-maksa satu hal. Kita pasti nggak mau yang namanya dipaksakan ya, jadi jangan memaksa, karena rasanya pasti nggak enakan dipaksa-paksa ya. Oke, tahun 2022 buat teman-teman Gemini Virgo ya, lepaskan egonya teman-teman ya. Oke, kita nggak pernah bisa memiliki sesuatu hal kecuali hal-hal yang kita miliki sendiri, artinya ya diri kita sendiri ini ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau kita berusaha untuk memiliki orang lain, kita berusaha untuk menguasai orang lain, hasilnya adalah kekecewaan, pastinya seperti itu. Dan 2022 juga dikelilingi oleh hal-hal di mana mungkin ada banyak orang yang beropini mengenai hubungan ini gitu kan ya, bicara mengenai teman-teman dan pasangannya teman-teman yang kurang baik gitu kan ya, pastinya ada
ada lah yang kayak begitu modelnya, tapi ya nggak usah dibales gitu. Artinya nggak usah dibales, bukan apa-apa sih, kata orang sih penting ya kan, tapi lebih penting lagi kata kita tentang diri kita sendiri, right ya. Jadi yang ngerti hubungan ini adalah teman-teman juga sama pasangannya gitu kan. Jadi nggak perlu lah yang namanya menganggap opini itu sebagai sesuatu hal yang menyakitkan. Cukup disenyumin aja, jangan dibales apa-apa, karena kalau misalkan kita balas ya ini jadinya kita jadi sama kayak mereka ya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan juga terlalu baper untuk menganggap misalkan pasangan yang ngomongnya nyakitin dan sebagainya. Ini pun juga kita mesti belajar untuk melihat itu sebagai sesuatu yang dari lensa yang besar teman-teman ya. Oke, refleksi diri seperti apa kayak gitu ya. Jadi jangan maunya sendiri aja, kadang kala kita juga perlu yang namanya refleksi diri ya. Oke, teman-teman, belajar juga untuk menyayangi tanpa syarat. Artinya ya kadangkala yang bikin ribet dari satu hubungan tuh apa sih? Syarat dan ketentuan yang kita letakkan gitu ya atas dasar hubungan ini, dan ini yang jadi berat pada akhirnya ya. Alright, ini untuk Gemini Virgo. Sekarang kita menuju ke Gemini Libra ya. Oke. Gemini Libra kita coba lihat. Alright, ada emotion, ada Mars di Aries. Ya, ini teman-teman ya, Mars ini adalah planet mengenai ujian atau hambatan. Jadi untuk teman-teman di tahun 2022 ini ya, ini barangkali ada banyak atau beberapa hambatan yang mungkin terjadi ya kan, atau problem-problem yang akan teman-teman alami. Tetapi ya ingat ya, problem itu akan selalu ada dalam satu hubungan. That's itu adalah suatu kepastian teman-teman ya. Tapi tergantung caranya teman-teman ya untuk bisa untuk bisa survive, untuk ngadepin problem-problem yang terjadi ini. Caranya kayak gimana gitu kan, tentunya dengan apa, tidak kaku ya, lebih fleksibel ngadepin problem-problem yang terjadi gitu kan. Jangan sampai di problem-problem yang terjadi ini teman-teman malah jadi kayak emosi sendiri, jadi kayak mendadak kayak panik sendiri, panik attack gitu ya. Nggak perlu ya. Jadi ya itu dia yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang punya problemnya masing-masing, setiap hubungan punya problemnya masing-masing, dan potensi 2022 kalaupun ada problem ya kan. Dan ini ini sebenarnya kartu mengenai ujian dan hambatan ya. Ada problem-problem yang terjadi, ini bisa diatasi as long as dua-duanya bisa solid ya kan, bisa saling mendukung ya, dan nggak pecah sendiri-sendiri, nggak sibuk sendiri-sendiri, ini pasti bisa. Tapi kalau misalkan ujian dan hambatannya ini dari dalam ya, artinya konflik-konflik yang terjadi adalah dari dalam hubungan ini, yang perlu diatasi adalah dua-duanya mau bekerja sama, tidak saling memaksa gitu kan, tapi bisa saling mengontrol emosinya masing-masing ya, seperti itu, mengendalikan diri ya masing-masing ketika bicara ya. Jadi dengerin, jangan sama emosi ya. Kadang-kadang kan mendengarkan dengan emosi itu malah jadi berantakan semua gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat buat solution cardnya. Ini ada inner goddess ya, belajar buat menghargai ya, dengan lembut ya, dengan kelembutan, dengan kesabaran gitu kan, saling merawat, saling mencintai. Jangan maunya dicintai doang gitu kan, tapi belajar juga untuk mencintai ya. Seperti itu loh teman-teman ya. Masing-masing orang punya kapasitasnya masing-masing untuk menyelesaikan problem-problem yang ada dalam satu hubungan ya. Sama dengan pasangannya teman-teman, mereka juga punya yang namanya kapasitas yang mereka masing-masing untuk menyelesaikan problem-problem dalam relationshipnya mereka. Jadi ini dia yang mesti belajar untuk bekerja sama nih di sini, dengan saling menghargai. Oke, pasanganku di strength-nya di sini, kekuatannya di sini, weakness-nya di sini. Bisa nggak kita saling cover kayak gitu? cover lagu dong ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ayo belajar ya untuk menghadapi problem-problem atau ujian dan hambatan yang mungkin akan berseliweran di 2022 ini dengan lebih sabar ya, lebih lembut lagi teman-teman ya. Tapi bukan berarti tidak melakukan tindakan ya, tetap ya dengan jernih. Oke, selanjutnya untuk teman-teman Gemini Scorpio ya, semoga tidak terlewat ya, semoga tidak ada yang terlewat ya. Ini Gemini Scorpio. Gemini Scorpio ada transformation ya teman-teman ya, ada Pluto di Scorpio ya. Ini
Di tahun 2022 ini ya teman-teman ya, ini bakalan bukan bakalan sih ya, ada potensi ya kan, ada potensi-potensi karena ketidakterbukaan ya kan, ada rahasia-rahasia yang mungkin 2022 ini bakalan teman-teman tahu gitu ya, terbongkar gitu kan, terkuak. Teman-teman dari nggak tahu ya akhirnya tahu, entah dari orang lain ataupun dari apa ya, dari pasangannya sendiri. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan pasangan kita mungkin menahan perasaan, atau mungkin teman-teman sendiri ya menahan perasaan, dan akhirnya kayak nggak kuat dan akhirnya jadi blar kayak gitu ya. Jadi begitulah gitu teman-teman ya. Jadi ini dia yang perlu diatasi, adalah belajar untuk mengendalikan moodnya teman-teman ya, kontrol diri yang baik, kendalikan diri yang baik, dan belajar ini yang paling penting, the most important ya, Scorpio di sini ya, dimana ini mesti belajar untuk lebih terbuka, jangan menutupi sesuatu hal, apalagi misteri-misterian gitu kan dalam satu hubungan, karena ini nggak akan jadi baik ya. Hubungan yang dilandasi dengan ketidakterbukaan akan menjadikan hubungan ini jadi bubar pastinya ya, karena akan sangat menyakitkan sekali, apalagi kalau misalkan pasangannya itu punya yang namanya nilai hidup ya, yang nomor satunya adalah kejujuran. Wah itu pasti bubar tuh teman-teman ya, kayak gitu. Jadi belajar ya lebih terbuka lagi ya teman-teman ya di 2022 ini untuk teman-teman Gemini, Scorpio ya. Oke, kita coba lihat satu lagi, ada gemanya teman-teman ya, ada golden opportunity. Oke, kesempatan akan hadir berseliweran juga teman-teman ya, selain problem-problem yang berkaitan dengan misteri-misteri kayak gitu ya kan, rahasia-rahasia mungkin akan membuat teman-teman moodnya jadi berantakan ya, tapi ini bisa diatasi sebenarnya teman-teman, ada peluang dan kesempatan untuk bisa mengatasi hal tersebut dengan baik. Malahan ya kalau hubungan ini rukun ya, bagus ya, bisa saling mendukung, ini malah akan ada kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang ya yang berkaitan dengan materi ya, dapat rezeki ya, hal kayak gitu loh teman-teman ya. Atasi dengan baik ya, kalaupun ada problem-problem yang terjadi, jangan saling menutupi apa-apa, tapi lebih lebih ke saling memahami lah ya, saling memahami, jangan sampai ada rahasia-rahasia dan misteri dalam satu hubungan ya kan. Alright, selanjutnya adalah Gemini, Sagittarius ya. Gemini Sagittarius ada apa nih? Coba kita lihat ya, Gemini Sagittarius ada balance teman-teman ya, ada Libra. Libra ini berkaitan dengan keadilan ya, sesuatu hal yang balance. Venus ini berkaitan dengan cinta ya. Jadi kalau misalkan kita lihat begini ya, ini sebenarnya kayak gini, gampangnya atau simpelnya adalah di tahun 2022 ini diingetin supaya segala sesuatunya seimbang di hubungan ini. Jangan yang satunya sibuk memberi gitu kan, satunya lagi cuman sibuknya menerima doang gitu ya. Kadang-kadang juga mesti balikan teman-teman ya, satunya juga mesti belajar untuk memberi gitu ya, satunya lagi juga mau belajar untuk menerima. Nah kayak gitu, jangan maunya disayangin terus gitu kan, tapi juga mesti belajar buat menyayangi, mau lah seperti itu. Jadi kudu seimbang ya, seimbangkan teman-teman, jangan sampai nanti ada problem-problem yang berhubungan dengan emosi dan perasaan, merasa diperlakukan gak adil, merasa gak dihormati, gak dihargai gitu kan, padahal udah merasa berbuat banyak atau berkorban banyak. Ini nantinya akan ada problem-problem kayak gini kalau hal-hal kayak gini gak diatasi ya. Karena kadang kala ya kan, menurut kita udah berkorban banyak ya, tapi belum tentu juga menurut pasangan kita tuh kayak begitu ya. Karena yang buat kita penting tuh belum tentu loh buat pasangan kita itu juga penting gitu. Jadi kadang-kala juga ini mesti belajar dijembatani dengan apa sih, kayak belajar buat ekspresif ya, belajar untuk mengekspresikan perasaan ini juga penting ya, belajar lebih lentur, lebih fleksibel lagi. Oke, selanjutnya ada apa nih, coba kita lihat ya, ada prosperity ya, peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini ya. Ada ketakutan di sana pasti teman-teman ya, tapi ada peluang untuk bisa memperbaiki hubungan ini dengan baik. Nah tergantung sama teman-teman ya, apakah mau memanfaatkan peluang atau kesempatan tersebut atau bagaimana, atau kayak gimana lah ya, tergantung sama teman-teman sendiri. Tapi yang jelas ya, kalau hubungan ini baik dan semuanya bisa seimbang ya, justru kelimpahan akan masuk loh di hubungan ini ya. Artinya ada rezeki-rezeki yang mungkin bisa
mulai ditata atau diatur ya sama hubungan ini ya. Ini dalam hal materi sih ya teman-teman ya, lebih ke materinya teman-teman. Kalau ya hubungan ini memang bisa baik ya, maka rezeki peluang-peluang akan bisa masuk dengan baik pula ya. Alright, sekarang gilirannya teman-teman mana nih, Gemini apa nih sekarang? Capricorn ya, Gemini Capricorn. Oke, Gemini Capricorn ada freedom ya. Gemini Capricorn ya, ini ada freedom teman-teman ya, ada freedom. Ini berkaitan dengan kebebasan sebenarnya. Jadi membebaskan dirinya teman-teman dari apa? Dari aturan-aturan yang teman-teman bikin sendiri ya kan. Hubungan ini bikin sendiri dan akhirnya jadi complicated dan rumit sendiri gitu sama hal yang dibuat sendiri ini. Belajar membebaskan diri ya dari apa? Dari hal-hal tersebut, dimana kayak gini. Punya pasangan tuh bukan berarti teman-teman lalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa jadi dirinya teman-teman sendiri, semua harus persetujuan gitu ya, bukan juga kayak gitu. Selama sebenarnya masing-masing bisa bertanggung jawab atas keputusannya masing-masing gitu kan, dan tetap tidak melupakan tanggung jawab atau komitmennya sebagai seorang pasangan, it's fine ya. Ini yang dinamakan sebagai kayak bebas bertanggung jawab nih, kayak begini. Di sisi yang lain kita masih bisa menjadi dirinya kita sendiri, di sisi yang lain kita tidak melupakan tanggung jawab kita bahwa kita sudah punya pasangan, kayak gitu ya. 2022 nih diwarnai jangan menekan-nekan diri ya. Jadi dirinya teman-teman sendiri nggak apa-apa, kalau bisa saling mendukung kan bagus-bagus aja ya. Oke, pasangan kita adalah cerminan dari diri kita. Jadi kalau misalkan 2022 ini pasangan yang ngeselin gitu kan, ini ngeselin banget sih gitu ya teman-teman ya, ya udah gitu ya. Ini sama dengan kita mau mengatakan sama diri kita sendiri bahwa kita juga ngeselin jadi orang ya. Karena pasangan kita bener-bener cerminan dari diri kita. Apa yang kita nggak suka ya kan, apa yang kita suka itu pasti ada di dia semua. Kalau ya kan ini dipertemukan sama alam semesta ini, that means kita mesti belajar banyak hal teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kesempatan yang baik pula ya di tahun 2022 ini untuk memberesi diri ya kan, melalui pasangan kita, gambaran dari pasangan kita. Benahi teman-teman ya, hangatkan lagi ya, jalin koneksi secara emosional barengan sama pasangannya ataupun barengan sama teman-teman atau keluarga-keluarga juga di sekitarnya teman-teman ya. Jadi ya tergantung lingkungan ya kita seperti apa, pasangan kita seperti apa, itu sebenarnya tergantung dari kita juga ya. Oke, 2022 ini pas banget untuk beres-beres benar-benar diri ya, jadi dirinya teman-teman sendiri tapi tidak melupakan komitmennya teman-teman sama pasangan, dan juga jaga komitmen dengan baik ya, dan juga beres-beres diri, karena pasangan kita kayak gimana itu tergantung dari kita juga ya. Alright, selanjutnya untuk teman-teman Gemini Aquarius ya. Gemini Aquarius ada apa nih? Gemini Aquarius ada Secret teman-teman ya, ada Scorpio Pluto. Secret ini berkaitan dengan apakah gerangan mesti belajar untuk melepaskan ya, hal yang perlu dilepaskan teman-teman ya. Di 2022 ini ya ada beberapa hal yang mungkin selama ini ditutupi gitu kan ya, mulai yang namanya sedikit demi sedikit terkuak di 2022 ini. Mungkin akan ada yang namanya perubahan-perubahan yang drastis ya di hubungan ini, tapi nggak apa-apa, ini akan mengarah ke arah yang baik. Percaya bahwa semua perubahan yang terjadi di dunia ini ya teman-teman ya, dan di relationshipnya teman-teman ya, ini akan mengalami satu hal yang benar-benar membuat ke arah pencerahan yang lebih baik lagi. Tergantung sama teman-teman ya, mau nggak belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan ya kan. Kalau misalkan hal tersebut toksik banget yang perlu dilepaskan, lepasin aja teman-teman ya. Berani untuk melakukan satu perubahan yang besar, artinya ya kan
bukan apa-apa. Jadi bukan berarti lalu berarti aku putus dong Kak tahun ini. Enggak juga, enggak kayak gitu. Jadi melepaskan hal yang toksik tuh misalkan ya kan, pandangan-pandangannya teman-teman ya kan. Kalau misalkan pacaran tuh aku harus kayak begini, kalau misalkan berhubungan tuh harus kayak begini, dan bla 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 harus kayak begini. Nah, kata-kata harus ini adalah sesuatu yang toksik gitu kan, yang mesti belajar untuk dilepaskan. Karena harus tuh sebenarnya nggak ada teman-teman ya. Ya, mengharuskan itu sama dengan kita egonya kita yang bicara gitu, hal seperti itu ya. Jadi melepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan ya, ditelaah baik-baik ya teman-teman ya kata-katanya ya. Jadi ini untuk hal yang luas ya, bukan hanya sekedar kayak oke, pacarku toksik banget aku lepasin ya Kak, berarti ya nggak gitu juga gitu ya. As long as ini masih bisa diperbaiki ya why not, kenapa tidak gitu ya. Oke, selanjutnya ya, coba kita lihat untuk yes, ya ini dia nih teman-teman ya, belajar melepaskan hal-hal yang memang harus dilepaskan gitu kan, bukan berarti pasangannya dilepaskan, enggak. Ini sebenarnya ada kartu di mana kita diingatkan di 2022 ini saling membimbing ya, belajar untuk membimbing. Tentunya untuk membimbing ini butuh yang namanya kesabaran ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan sama pasangannya gitu kan, kita ketemu udah pada gede gitu kan, jadi ya enggak yang namanya orang saudara, kadang-kadang kembar aja ya masih bisa ribut gitu ya, apalagi orang lain gitu kan, baru ketemu lagi kan, udah gedean baru ketemu ya, katanya sayang gitu kan, tapi nggak mau saling sabar. Nah, ini dia 2022 ya, ayo belajar untuk saling membimbing. Adapun hal-hal yang mungkin terbuka ya, rahasia-rahasia terbuka, emosi yang mungkin selama ini ditutupin dan ternyata sekarang ini bisa diekspresikan dengan baik ya bagus ya, belajar untuk saling membimbing ini tadi teman-teman ya, membimbing, lebih sabar lagi sama pasangannya, saling sabar lah dua-duanya, karena butuh yang namanya penyesuaian kan pasti ya. Oke, sekarang kita ke teman-teman Gemini Pisces ya. Gemini Pisces di 2022 ini ada apa ya, coba kita lihat. Ada wisdom teman-teman ya, ada wisdom ini if we are talking about Taurus, berarti kita bicara mengenai hal-hal yang nyata atau hal-hal yang terlihat ya secara materi teman-teman ya. Jadi Venus berkaitan dengan cinta, that's mean ya di tahun ini teman-teman diingetin buat melakukan hal yang nyata buat hubungan ini ya. Jadi mungkin di tahun sebelumnya ya kan, ini teman-teman terlalu banyak berpikir tapi nggak berani melakukan satu tindakan gitu. Nah di tahun ini ya kan, di tahun 2022 ini teman-teman ayo diingetin buat melakukan satu tindakan yang nyata, satu hal yang nyata ya, buat pasangannya teman-teman, buat dirinya teman-teman sendiri ya, buat relationship ini gitu. Jadi it's not just about theory gitu kan, tapi ya dilakukan supaya jauh lebih baik gitu ya. Yang namanya berpasangan atau punya relationship kan bukan hanya sekedar teori kan, I love you and then finish gitu, enggak, tapi I love you-nya ini dalam bentuk apa gitu ya, kayak begitu teman-teman. Alright, selanjutnya kita coba lihat ya. Right, nah pasangan kita adalah cerminan dari diri kita. Jadi kalau misalkan di tahun ini pasangannya kurang hangat ya kan, secara emosional kurang dekat ya, berarti perlu yang namanya dilakukan hal-hal yang nyata untuk membuat satu perubahan ya, jalin lagi koneksi secara emosional. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang bisa bikin emosionalnya tuh jadi lebih dekat lagi gitu ya, jalinan emosinya, koneksinya lebih bagus lagi. Jadi secara vibe, secara frekuensi diperbaiki jadi baik teman-teman ya. Tapi bukan hanya dipikirin doang ya, dipikirin kayak Superman ting tiba-tiba jadi baik gitu ya, yang nggak gitu juga ya. Ini perlu melakukan satu hal yang nyata ya, melakukan satu hal yang nyata. Jadi kalau misalkan mau hubungan ini baik ya, berubah jadi ya ke arah yang lebih baik ya, lakukan gimana caranya supaya hubungan ini lebih baik. Nah kayak gitu, intensitasnya quality time mungkin diperbaiki ya kan, cara bicaranya mungkin diperbaiki ya kan, saling dua-duanya ini akan jauh lebih baik ya. Oke, teman-teman tahun 2022 nih ya. Oke, teman-teman Gemini ya, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great year. Bye bye.